Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar kembali bersama kelompok 6 yang beranggotakan Fitri Parlani, Aulia Syafira, Nurul Alvino Valinda, Deo Septian Wicaksono, Alia Rihadatul Aisy, dan Gina Al-Hikam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi keterampilan menyimpulkan atau summary dan mengakhiri counseling atau termination. Pada pembahasan mengenai keterampilan menyimpulkan atau summary, di sini kita akan membahas yang pertama ada definisi, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga macam-macam, yang keempat ada tujuan, dan yang kelima ada langkah-langkah. Sedangkan pada materi mengakhiri konseling, kita akan membahas mengenai definisi, tujuan, jenis-jenis, dan langkah-langkah. Pembahasan yang pertama yaitu keterampilan menyimpulkan atau summary. Yang pertama ada definisi. Supriyo dan Mulawarman 2006 halaman 38 mengemukakan bahwa meringkas adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai berbagai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Summary atau kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Selanjutnya ada jenis summary. Summary terbagi menjadi dua. Yang pertama ada summary bagian, merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan konseli dengan konselor yang dipandang penting. Bentuk pendahuluannya seperti sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini. Dan summary yang kedua yaitu summary akhir, merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk pendahuluannya seperti sebagai puncak pembicaraan, sebagai penutup pembicaraan kita dari awal hingga akhir pembicaraan kita. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam summary. Yang pertama, menyimpulkan sementara. Teknik ini yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan, sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuannya yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan. Yang kedua, menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diskusi. Dan yang terakhir, mempertajam fokus pada wawancara konseling. Yang kedua ada menyimpulkan. Pada akhir pelayanan konseling, konselor dapat membantu konseli untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang menyangkut bagaimana keadaan konseli saat ini, terutama menyangkut tema tertentu, menetapkan rencana konseli yang akan datang, pokok-pokok yang akan dibicarakan pada sesi berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan. Supriyo dan Mulawarman 2006 halaman 38 mengemukakan tujuan dari summary adalah sebagai berikut. Menyatukan berbagai unsur-unsur dalam pesan klien, mengidentifikasi tema-tema umum yang baru jelas setelah beberapa pesan dikemukakan atau setelah beberapa kali proses konseling, mencegah langkah terburu-buru dalam sesi konseling, dan mereview kemajuan yang diperoleh selama atau beberapa kali wawancara. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah summary. Langkah yang pertama, memperhatikan dan mengingat pesan atau pesan klien dengan cara pandang dalam hati. Hal ini dapat dilakukan dengan bertanya dalam diri, apa yang telah dikatakan atau dilakukan klien ya? Langkah yang kedua, mengidentifikasi beberapa pola, tema, atau elemen ganda yang tampak jelas dalam pesan-pesan klien. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan dalam diri sendiri, apa yang selalu diulang-ulang klien ya? Langkah yang ketiga, memilih kata pembuka rangkuman yang tepat. Apakah kata Anda atau nama klien, dan menyesuaikan dengan kata-kata yang diucapkan klien. Langkah keempat, guna pilih kata yang menggambarkan tema atau gabungan unsur-unsur pesan, lalu ungkapan sebagai respon rangkuman. Langkah kelima, memeriksa keefektifan atau rangkuman dengan cara mendengarkan atau menanggapi klien apakah ia melaporkan atau menyangkal tema yang dinyatakan konselor dalam rangkuman. Pembahasan yang kedua mengenai keterampilan mengakhiri konseling atau termination. Pembahasan yang pertama ada definisi.
Suprio dan Mula Warman, 2006 halaman 42 menyebutkan bahwa termination adalah pengakhiran ialah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan. Fauzan dan kawan-kawan 2008 halaman 60 mengemukakan tujuan dari termination yaitu yang pertama, memiliki peta kognitif perjalanan konseling, yaitu apa dan bagaimana tahap-tahap yang telah dilalui dan apa yang merupakan tahap konseling mendatang. Yang kedua, mencapai pemahaman antara konselor dan konseli mengenai apa yang telah berhasil dicapai bersama dalam konseling. Yang ketiga, mengkomunikasikan keperluan penyesuaian konseli terhadap pengambilan tanggung jawab sesuai dengan konseli. Yang terakhir, memelihara persepsi pantas konseli tentang penerimaan dan pemahaman konselor. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis terminasi. Yang pertama, terminasi prematur. Menurut Ward, terminasi prematur tidak bisa diukur berdasarkan jumlah sesi yang telah diselesaikan konseli, melainkan lebih berhubungan dengan seberapa banyak konseli telah mencapai tujuan pribadi yang telah ditetapkan pada awal proses konseling dan seberapa baik dia berfungsi secara umum. Gejala konseling ingin mengadakan terminasi prematur ditunjukkan dengan cara yang pertama, meminta konseling dihentikan setelah sesi pertama, yang kedua, datang terlambat pada sesi yang telah disepakati, dan yang terakhir, tidak datang pada sesi yang telah disepakati. Jenis terminasi yang kedua yaitu terminasi inisiatif konselor. Terminasi atas inisiatif konselor adalah lawan dari terminasi prematur. Beberapa alasan konselor mengakhiri proses konseling diantaranya sakit, bekerja melulu, relokasi ke arah lain, menyadari kebutuhan konseli dapat dipenuhi oleh orang lain. Ada juga alasan buruk konselor untuk melakukan terminasi, diantaranya kemarahan, kebosanan, atau ansietas. Jenis terminasi yang ketiga yaitu terminasi dengan catatan positif. Empati panduan yang dapat digunakan oleh konselor untuk mengakhiri suatu hubungan konseling yang intens dalam suatu cara yang positif, antara lain yang pertama, sadar akan kebutuhan dan keinginan konseli dan memberikan waktu pada konseli untuk mengekspresikannya. Yang kedua, meninjau ulang peristiwa penting dalam konseling dan membawa hasil tindakan tersebut ke saat ini. Yang ketiga, mengakui dan mendukung perubahan yang telah dilakukan oleh konseli. Dan yang terakhir, ada meminta kontak lanjutan. Pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah terminasi. Bremer 1987 mengemukakan cara-cara mengakhiri konseling antara lain yang pertama, merujuk pada keterbatasan waktu yang telah disepakati bersama, yang kedua, meringkas atau merangkum, yang ketiga, merujuk pada waktu yang akan datang, yang keempat, berdiri, dan yang terakhir, gerakan isyarat halus. Sekian pembahasan dari kelompok 6, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.